Ya Allah. Kak, Mak, sini lo, Mak. Sini lo. Pasangkan ini, Mak. Nah, Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah pada pertemuan malam hari,
mengenai Baiklah, pada malam hari ini kita akan membahas mengenai mengen- Baiklah, pada malam hari ini kita akan membahas mengenai penalaran numerik ya. Suara kakak apakah terdengar jelas? Agak putus-putus, Kak. Oh, putus-putus ya. Bentar, kakak ganti jaringan dulu. Ya, Kak. Ha- Halo, apakah sekarang suaranya terdengar jelas? Sudah, Kak. Jelas, Kak. Oke. Baik, kita akan membahas mengenai penalaran numerik ya. Kakak izin share screen. Hmm. Apakah sudah terlihat tampilan di layarnya? Sudah, Kak. Oke, kita mulai ya. Pertama kita akan bahas mengenai soal nomor satu. Nah, untuk menjawab soal nomor satu sampai dengan soal nomor 4, ini kita diberikan suatu diagram lingkaran, yang mana di sini angka-angka menunjukkan data jenis dari 3.000 kendaraan beroda 4 di salah satu kabupaten di Jawa Barat. Untuk soal nomor satu, itu yang ditanyakan, berapa banyak kendaraan mobil? Berapa banyak kendaraan mobil di kabupaten tersebut? Berarti kalau ditanya berapa banyak, ini menunjukkan adalah yang ditanyanya adalah dalam jumlah ya. Oke. Nah, diketahui bahwa mobilnya di sini di diagram lingkaran ini menunjukkan mobil ini sebanyak 108 derajat. 108 derajat, maka di sini 108 derajat kita bagi dengan 360 derajat karena satu lingkaran penuh itu sama dengan 360 derajat sudutnya. Oke, jadi 108 dibagi 360 dikali dengan jumlah keseluruhan. Tadi diketahui jumlahnya adalah 3.000 kendaraan. Maka 108 dibagi 360 dikali 3.000, kita dapat nanti 108 dibagi 360 itu 0,3 dikali dengan 3.000. Maka ini kan 0,3 kali 3.000, 0 komanya bisa kita geser ke belakang ya, menjadi 3 dikali 300, jadi 900 mobil. Nomor satu, jawabannya itu adalah opsi E.
Gimana untuk nomor 1? Semuanya menjawab benar 900 mobil. Benar, Kak. Benar, oke. Mantap, Rafli. Kita lanjut ke soal nomor 2. Di soal nomor 2, ini berapa persentase jumlah kendaraan roda 4 jenis truk? Nah, yang ditanya persentase. Kalau nomor 1 tadi ditanya adalah banyaknya, berarti jumlahnya. Di sini truk, ini kan belum diketahui ya derajatnya ya, karena ini yang ditanyakan di soal nomor 2. Karena kita ketahui bahwa satu lingkaran penuh itu totalnya 360 derajat, maka untuk mencari banyaknya persentase, tinggal kita jumlahkan semua. Kan ini ada 100, 132, kemudian ada 108, kemudian pick up 84 derajat. Jadi kita jumlahkan 132 ditambah 108 ditambah 84, itu kita dapat 324. Maka untuk mencari berapa persentasenya, di sini 360 dikurangi 324, 360 kurangi 324 berapa? 360 dikurang 324 itu 36 ya. Maka yang ditanya persentasenya. Jadi 360 dikurang 324 dibagi dengan 360. Dapatlah 36 dibagi 360. Lalu itu nanti adalah 1/10. 1/10. Atau 0,1 dikali dengan 3.000. Dapat 300 truk. Karena ditanya persentase, berarti kita kalikan dengan 100%. Sehingga dapatlah 1/10 tadi dikali dengan 100%. Dapat menjadi 10%. Oke, nomor 2, pada jawab 10% semua? Iya Kak, sama aja 10%. Sama. Oke, betul. Lanjut, soal nomor 3. Berapa selisih jumlah banyaknya kendaraan antara pick up dan truk? Selisih, berarti kita cari, berarti untuk mencari selisihnya itu kita kurangkan ya, antara pick up dan truk. Yang pertama, truk tadi ya, di soal nomor 2, truk tadi dapat jumlahnya adalah 300. Kemudian kita cari pick up. Pick up tadi 84 derajat. Berarti 84 kita bagi 360 derajat. Dikali dengan jumlahnya 3.000. Dapatlah. Ini kan 84, 360 dibagi 3.000 ini kan sama-sama habis dibagi 50 ya. 50. 366, 60. Sama-sama habis dibagi 60. Jadi ini 84 derajat per 6 dikali dengan 50. Dapatlah nanti hasilnya 84 dibagi 6 itu 14 dikali 50, 700. Karena yang ditanya selisih, maka di sini selisih antara truk dan pick up, berarti kita kurangkan 700 dikurang dengan 300. Jawabannya adalah 400. Jadi selisih jumlah truk dan pick up itu 400. Oke. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 4. Di soal nomor 4, berdasarkan diagram data jumlah kendaraan roda 4 di atas, berapakah perbandingan? Perbandingan banyaknya kendaraan roda 4 antara mobil dengan angkot. Jadi mobil berbanding dengan angkot. Yang pertama, kita cari dulu berapa banyaknya jumlah mobil. Tadi kan di soal nomor 1, jumlah mobil itu adalah 900. Kemudian tinggal kita cari banyaknya jumlah angkot.
kita ketahui bahwa angkot itu tadi kan 130 derajat ya. Maka di sini 132 derajat kita bagi dengan total satu lingkaran penuh itu 360. Kita kita kalikan dengan total seluruh kendaraan tadi adalah 3.000. Maka 132 dikali 3.000 dibagi 360 itu nanti kita dapat 1.100. Jadi 900 dibagi 1.100 sama-sama kita coret nolnya 2. Maka kita dapatlah hasil akhirnya perbandingannya yaitu 9 berbanding 11. Jawabannya itu opsi C. Oke, untuk soal nomor 1 sampai dengan 4, ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Kak. Tidak ya? Oke. Kakak lanjut ke soal berikutnya. Di sini kita akan menggunakan tabel ini untuk menjawab soal nomor 5 sampai dengan 7. Oke, pertama untuk soal nomor 5. Berapakah jumlah orang yang berada pada rentang usia 16 sampai 39 tahun pada tahun 1990? 16 sampai 39 pada tahun 1990. Berarti datanya yang ini ya. Ini tahun 1990 yang berpindah ke rentang usia 40 sampai 64 pada tahun 2000. 40 sampai 64 di tahun 2000. Itu yang ini. Maka untuk menjawab soal nomor 5, ini kan di tahun 2000 tadi datanya itu rentang yang 16 ke 39 itu kan 19,7. Kemudian kita tambahkan dengan 15,9 juta menjadi 35,6 juta jiwa. Kemudian di tahun 1990 itu 17,3 ditambah 17,3 ya. Menjadi 34,6 juta jiwa totalnya di tahun 1990. Maka dari 35,6 ke 34,6 itu kita kurangkan, kita cari selisihnya sehingga didapatlah untuk jumlah orang yang berada pada rentang usia 16 sampai 39 di tahun 1990 yang berpindah ke rentang usia 40 sampai 64 tahun, berarti kan dia bertambah 1 tahun ya usianya ya. Dari 1990 ke 2000 berarti 10 tahun. Itu totalnya adalah sebanyak 1 juta jiwa. Kita hitung dari selisihnya. Kita jumlahkan antara ini rentang usia 16 1639 sampai 40 sampai 6 usia 16 tahun sampai 39 tahun dan juga usia 40 sampai 64 tahun di antara kedua tahun tersebut yaitu di 1990 dan juga di tahun 2000. Kemudian setelah kita jumlahkan baru kita cari selisihnya. Nah, dapatlah tadi selisihnya itu adalah 1 juta jiwa. Jadi jawabannya itu opsi C. Oke, lanjut ke soal nomor 6. Di soal nomor 6, kira-kira berapakah proporsi dari total populasi pada tahun 1990 yang berusia di bawah 80 tahun? Nah, sini kan udah ada tabelnya ya. Untuk usia yang di bawah 80 tahun itu berarti dari usia 16 sampai dengan usia 79
16 sampai 79. Ini kan datanya ini ya. Nah, caranya berarti tinggal kita untuk mencari usia yang di bawah 80 tahun, kita kurangkan total semuanya, yaitu ini tadi 53,7, kita kurangkan dengan usia yang di atas 80 tahun. Berarti 53,7 ini kita kurangkan dengan 1,3, lalu kita bagi dengan jumlah total semuanya adalah 53,7. Maka nanti didapat 52,4 dibagi 53,7, yaitu 97,579%. Atau kita bulatkan, ini menjadi 98%. Maka untuk soal nomor 6, itu jawabannya adalah opsi yang E. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Soal nomor 7, berapakah jumlah orang yang berusia 40 tahun atau lebih pada tahun 2001? Maka untuk mencari jumlahnya, yang berusia 40 tahun atau lebih di tahun 2001. Berarti mulai dari sini ya, 16, yang ini 40, rentang 40 sampai 64 dan seterusnya. 16,5 kita tambahkan dengan 6,7, kemudian ditambah dengan 2,2. Maka diperoleh hasilnya itu 25,4 juta jiwa. Oke. Itu tadi pembahasan untuk soal nomor 5, 6, dan juga 7 dari diagram populasi berdasarkan usia. Untuk nomor 5 sampai dengan 7, apakah ada yang ingin tanyakan, teman-teman? Tidak, Kak. Tidak ya? Oke. Sebentar ya, azan.
Baiklah, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut untuk soal nomor 8 sampai dengan 10. Untuk menjawab soal nomor 8 sampai dengan 10, ini kita diberikan suatu diagram penjualan salah satu perusahaan sepatu brand lokal di Indonesia, yaitu di Pulau Jawa. Nah, jadi sini ada warna merah yang menunjukkan Jawa Barat, kemudian ada navy, ini Banten, kuning, Jawa Timur, abu-abu di Yogyakarta, kemudian abu-abu agak terang ini di Jawa Tengah. Oke, untuk soal nomor oh, oh. Untuk soal nomor 8, berapakah rasio pendapatan penjualan sepatu wanita terhadap penjualan sepatu pria untuk Provinsi Banten? Kita ketahui bahwa rasio itu adalah perbandingan. Jadi di soal nomor 8 ini yang ditanyakan adalah perbandingannya antara sepatu wanita dan pria di Provinsi Banten. Banten sini dia warnanya apa? Warna navy ya. Nah, persentasenya ini sama-sama 21%. 21% untuk wanita dan 21% untuk sepatu pria. Yang mana di sini untuk sepatu wanita dia totalnya ini adalah 5 juta, kemudian pria juga 2 juta. Maka perbandingannya itu adalah berarti 5 berbanding dengan 2. Sehingga jawabannya itu opsi yang B, 5 berbanding 2. Karena yang pertama diminta adalah sepatu wanita berbanding sepatu pria. Kalau sepatu pria berbanding sepatu wanita, berarti 2 berbanding dengan 5. Jadi jawabannya B. Lanjut ke soal nomor 9. Berapakah total penjualan untuk kedua jenis sepatu di Jawa Timur? Kita lihat bahwa Jawa Timur ini ditunjukkan oleh warna kuning. Yang ditanya adalah total penjualan untuk kedua jenis sepatu. Berarti tadi untuk sepatu wanita di Jawa Timur itu sebanyak 15%. Kita kalikan dengan 5 juta. 5.000 juta. Ini dapat 750 juta. Kemudian untuk sepatu pria yang di Jawa Timur, ini kan 37%. Kemudian kita kalikan dengan jumlahnya tadi adalah 2.000 juta, maka dapat 740 juta. Karena yang ditanyakan ini adalah total penjualan, berarti kita jumlahkan antara total penjualan sepatu wanita dan juga total penjualan sepatu pria. Jadi 750 ditambah 740, kita dapat hasilnya adalah 1.490 juta. Maka untuk soal nomor 9, ini jawabannya opsi C. Kita lanjut ke soal nomor 10. Di soal nomor 10, jika biaya produksi sepatu wanita 1,5 kali lipat dari biaya produksi sepatu pria, berapakah margin penjualan global? Yang mana margin penjualan global ini merupakan penjualan dikurangi dengan biaya produksi dari sepatu pria. Untuk soal nomor 10, ini karena terdapat informasi dari soal yang kurang lengkap, maka jawabannya ini adalah yang E. Karena di soal ini kita tidak diberitahu berapa biaya produksinya. Sehingga ada informasi yang kurang lengkap. Oke, kita lanjut ke soal nomor 11 ya. Untuk soal nomor 11,
penjualan 3 jenis motor di Indonesia dalam kurun waktu 6 tahun terakhir. Berarti dimulai dari 2018, 19, 20, 21, 22, sampai 2023. Yang ditanyakan, berapakah penurunan terbesar yang proporsional dalam unit penjualan dibandingkan dengan tahun sebelumnya untuk ketiga jenis motor manapun? Berarti dimaksud proporsional, ini maksudnya dia penurunannya tuh tetap konstan gitu. Maka di sini kita lihat, berarti kan yang diminta dari tahun 2022 sampai 2023 ya. Yang pertama untuk motor Yamaha. Yamaha di sini dilambangkan dengan grafik garis berwarna merah. Berarti dari 2022 ke 2023 ini 500 menjadi 400. Berarti dia turunnya adalah 100. Maka 100 dibagi dengan 500 dapat persentase penurunannya itu 20% untuk motor Yamaha. Kemudian untuk motor Honda. Honda di diagram ini ditunjukkan dengan garis berwarna kuning. Yang mana dari total ini 700 menjadi menurun sebanyak 200 yaitu menjadi 500. Maka untuk motor Honda ini persentasenya 200 dibagi 700 kita dapat 28,5%. Selanjutnya untuk motor Suzuki. Motor Suzuki dilambangkan dengan garis berwarna biru. Berarti dari 400 menjadi 300, maka dia mengalami penurunan 100 ya. Sehingga untuk motor Suzuki 100 dibagi 400 kita dapat 25%. Maka secara proporsional ketiganya itu turun pada kisaran 25%. Jadi kita ambil nilai tengahnya dari 20, 25, kemudian ke 28,5%. Maka tengah-tengahnya itu adalah di 25%. Sehingga jawabannya adalah di opsi A. Oke. Untuk nomor 8, 9, 10, dan 11, apakah ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Belum ada ya? Oke, kakak lanjut ke soal nomor 12. Di soal nomor 12, tentukan perbandingan luas daerah yang diarsir terhadap luas persegi besar. Jadi di sini di kita ketahui untuk menentukan perbandingan luas daerah yang diarsir. Kan di sini kita punya ini ya, ada busur lingkaran ini. Nah, busur lingkaran ini kan busur itu dia berbentuk setengah lingkaran. Kemudian kita tambahkan lagi dengan ada satu busur lagi. Maka terdapat 2 busur lingkaran petak untuk satu petak ini persegi. Satu petak persegi satuan. Kan ini kan perseginya kita bagi menjadi 4 ya. Berarti ada 4 persegi satuan. Yang mana di satu persegi satuan itu dia memiliki ada 2 busur. Maka untuk mencari perbandingan luas arsiran, luas daerah yang diarsir terhadap luas persegi, kan di sini perseginya panjang dari ujung ini ke sini itu dinamakan diameter ya. Diameternya adalah 28 cm. Maka untuk jari-jari itu adalah setengah dari diameter. Jari-jari setengah dari diameter
setengah dari 28 itu kita dapat 14. Maka jari-jarinya adalah 14 cm. Nah, untuk mencari luas sisa daerah arsiran bagian dalam dan juga bagian dalam itu sama dengan luas bagian luar. Bagian dalam itu sama dengan luas bagian luar, yang mana rumusnya ini adalah luas persegi kita kurangi dengan luas lingkaran. Jadi luas persegi itu adalah sisi kali sisi atau S kuadrat, kemudian luas lingkaran VR kuadrat. Nah, kenapa dia luas lingkaran? Karena dia tadi mempunyai ini, dua busur ini. Kalau dua busur ini kalau digabungkan ini menjadi satu lingkaran. Jadi sisi kali sisi 28 kali 28 dapat 784. Kemudian VR kuadrat. Pi-nya tadi karena karena jari-jarinya adalah 14. 14 itu merupakan kelipatan dari 7. Maka kita menggunakan V 22/7. 22/7 dikali 14 dikali 14. Nanti kita dapat, berarti kan 7 sama 14 bisa kita coret. Ini dapatnya 2. 22 kali 2, ini 44. 44 dikali dengan 14, kita dapat 616. Maka luas sisa daerah arsirannya 784 dikurang 616, dapat hasilnya 168 cm kuadrat. Apakah kita udah dapat itu hasilnya adalah 168 cm? Belum, karena yang diminta adalah total luas arsirannya. Maka untuk mencari luas arsiran, rumusnya adalah luas sisa arsiran bagian dalam kita kurangkan dengan bagian luar. Karena bagian dalam sama dengan bagian luar, ini tadi 168. Maka kan totalnya tadi, luas perseginya 784. Sehingga 784 kita kurangkan dengan 168 untuk bagian dalam dan juga bagian luarnya 168. Dapat hasil akhirnya itu adalah 448 cm kuadrat. Baru kemudian kita mencari perbandingan luas arsirannya. Tadi dapat luas arsirannya adalah 448. Kemudian luas perseginya tadi adalah 784. Maka 448 dibagi 784 kita dapatkan hasil perbandingannya yaitu 8 berbanding dengan 14. Kak, izin Kak, Ya. Rapli-nya keluar mau minta ACC kan Kak? Oh ya, boleh. Mana ya? Oh, sudah. Iya Kak. Oke, makasih. Terus soal nomor 12 gimana? Ada yang mau ingin ditanyakan? Enggak ada Kak. Nggak ada ya, bisa ya. Iya Kak. Oke, kita lanjut ke soal nomor 13. Nah, di soal nomor 13 ini Adi membuat sebuah tumpukan batako dengan pola sebagai berikut. Berarti yang pertama ini berapa? 2. Kemudian yang ini ada berapa susunan? 4. Selanjutnya di sini ada ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka polanya adalah 2, 4, 7. Nah, yang ditanyakan berapa banyak batako pada pola kelima. Berarti kan 2 ke 4 ini dia bertambah 2, kemudian 4 ke 7 bertambah 3, maka polanya ini dia bertambah 1 ya. Sehingga berarti selanjutnya dia bertambah 4 dan juga bertambah 5. 7 tambah 4, 11. 11 ditambah 5, 16. Maka banyaknya batako pada pola kelima itu jawabannya adalah
opsi yang C, 16. Oke. Soal nomor 13 bisa ya untuk menentukan pola. Kita lanjut ke soal nomor 14. Nomor 14, Tina sedang membuat prakarya dari kertas karton berbentuk persegi dengan panjang sisinya 50 cm. Persegi berarti keempat sisinya sama panjang. Berarti ini 50 cm, 50 cm. Kemudian, pada kertas karton tersebut akan ditempelkan potongan kertas origami yang berukuran 5 kali 5. Maka origaminya juga berbentuk persegi ya, 5 kali 5. Jadi, jika kita gambarkan, misal origaminya 5 kali 5 berarti segini ya, anggap aja ya. Origaminya berukuran 5 kali 5. Yang ditanyakan adalah jumlah potongan kertas origami yang dibutuhkan Tina sebanyak berapa lembar. Berarti kertas potongan origami, jumlah kertas potongan origami yang akan ditempelkan pada kertas karton tersebut yang berukuran 50 cm tadi. Maka rumusnya untuk mencari jumlah potongan kertas origami yang dibutuhkan Tina, yaitu pertama kita harus tahu luas karton. Karena dia persegi, maka rumus luas persegi adalah S kuadrat atau sisi kali sisi. 50 kali 50 kita dapat 5 kali 5, 25, tinggal tambah nolnya 2 ya. Jadi 2500 cm kuadrat kita bagi dengan luas origaminya. Yang mana panjang sisi origami tadi adalah 5 cm, berarti 5 dikali 5, 25 cm kuadrat. Jadi tinggal kita bagi aja. 2500 kita bagi dengan 25. 25 bagi 25 itu 1, tinggal kita tambahkan nolnya 2. Maka jawabannya adalah sebanyak 100 lembar origami. Oke, kita lanjut ke soal nomor 15. Di soal nomor 15, ini diketahui sebuah kolam renang berbentuk persegi memiliki panjang sisi 40 meter. Kemudian, kolam renang tersebut dikelilingi jalan setapak selebar 1 meter. Yang ditanyakan adalah luas jalan setapak itu adalah titik-titik meter kuadrat. Berarti luas jalan setapaknya ya, bukan luas dari kolam renangnya. Nah, apabila diilustrasikan, berarti kan kolam renang ini bagian dalam ini ya. Yang 40 meter ini kolam renang, kemudian akan dibuat jalan setapak. Jalan setapaknya berarti yang ini, yang kecil ini. Ini. Jalan setapak ini dia ukurannya adalah 1 meter dari kolam renang. Sehingga karena panjang sisinya 40 meter, kemudian setapak 1 meter, maka panjang sisi kolam ditambah lebar jalan setapak, itu nanti akan sama dengan panjang sisi dari persegi yang besar. Berarti persegi besar yang mana? Yaitu adalah persegi di luar ini. Ini adalah persegi besar. Berarti 40 ditambah 2 kali 1, berarti 42 meter. Lalu, untuk menghitung luas jalan setapak, yang pertama harus kita ketahui adalah luas kolam dan juga luas jalan setapaknya. Luas persegi besar, tadi kan panjang sisi persegi besar adalah 42 ya. 42 itu maksudnya kan ini 40 ditambah sisi ini kan 1. Jadi 41 tambah 1 lagi menjadi 42. Di sini kan ada 1 senti ya. Yang di sini 1 senti, kemudian di bagian kiri ini juga 1 senti. Jadi persegi besarnya panjangnya adalah 42 senti. Kita cari luas persegi besarnya. Rumusnya S kuadrat. 42 kali 42 yaitu 1764.
Kemudian untuk luas kolamnya, karena panjang sisi kolam tadi 40, maka 40 kali 40 dapat 1.600. Lalu baru kita cari luas luas jalan. Luas jalan itu rumusnya adalah luas persegi yang besar tinggal kita kurangkan dengan luas kolam. Maka 1.764 kita kurangkan dengan 1.600, kita dapatlah hasil akhirnya 164 meter kuadrat. Jadi untuk soal nomor 15, jawabannya itu opsi opsi C, 164. Oke, kita lanjut ke soal nomor 16. Soal nomor 16, hasil kali dua bilangan rasional adalah 221 dan selisih kedua bilangan tersebut adalah 4. Yang ditanyakan, nilai kedua bilangan tersebut adalah, berarti bisa kita misalkan. Dan misalkan A dan B, yang mana A ini merupakan bilangan pertama, kan dia yang ditanyakan adalah nilai kedua bilangan ya. Berarti ada bilangan pertama dan bilangan kedua. Dan misalkan A sebagai bilangan pertama, kemudian B sebagai bilangan kedua. Maka kita kalikan. Dari soal, info yang kita punya dari soal itu adalah hasil kali dua bilangan. Berarti kita kalikan A dikali B itu 221. Kemudian selisih kedua bilangan adalah 4. Berarti A dikurang B itu sama dengan 4. Selanjutnya, dari A kurang B sama dengan 4. Ini kan bisa kita buat A sama dengan 4 ditambah B-nya dari kiri pindah ke kanan menjadi plus ya. Jadi 4 ditambah A sama dengan 4 ditambah B. Oke, kita udah punya nih persamaan A sama dengan 4 ditambah B. Selanjutnya tinggal kita substitusikan ke persamaan yang pertama, yaitu A dikali B sama dengan 221. Dengan A-nya 4 ditambah B. Maka A 4 ditambah B dikali dengan B sama dengan 221. Karena ini dalam kurung, berarti kita kalikan ke dalam. B dikali 4, kita dapat 4B. Kemudian B dikali dengan B, kita dapat B kuadrat sama dengan 221. Selanjutnya, 4B ditambah B kuadrat dikurang dengan 221 sama dengan 0. Jadi 221-nya kita pindahkan ke kiri. Persamaannya jadi kita nolkan. Kita buat sama dengan 0. Nah, di sini kan kita punya ini ya, atau kita urutkan dari pangkat yang tertinggi, B kuadrat ditambah 4B dikurang 221 sama dengan 0. Angka selanjutnya yaitu kita faktorkan, kita buat kurung 2. Nah, di sini kan B kuadrat, berarti kita tulis awalnya ini yang di depan ini B, kemudian di kurung yang belakang ini B. Kemudian selanjutnya kita cari dua bilangan yang apabila dikalikan hasilnya 221. Kita cari dua bilangan jika dikali itu hasilnya sama dengan negatif 221. Dan jika dijumlah atau ditambah, itu nanti hasilnya sama dengan plus 4. Maka bilangan yang kita dapat yaitu adalah 17 dan juga 13. Agar dia hasilnya dijumlah mendapatkan plus 4, maka angka yang terbesar itu harus bernilai positif. Jadi B ditambah 17, kemudian ini B dikurang dengan 13. Selanjutnya, kita dapatlah nilai B-nya karena ini plus, berarti menjadi minus. B sama dengan minus 17 dan juga B sama dengan yang awalnya ini minus menjadi positif. Positif 13.
Selanjutnya, kita substitusikan nilai B yang positif 13 ke dalam persamaan ini. A sama dengan 4 ditambah B. Maka jadinya nilai A adalah 4 ditambah 13, A-nya adalah 17. Jadi, nilai kedua nilai yang dimaksud tersebut atau kedua bilangan yang dimaksud tersebut adalah 17 dan juga 13. Gitu. Kita lanjut ke soal nomor 17. Soal nomor 17. Ibu memberikan uang saku kepada Andi sebesar 330.000. Kemudian, jika Andi telah menggunakan uang saku tersebut sebesar 7.000, berarti udah berkurang ya. Dan sekarang sisa uang Andi tinggal 2.000. Maka, Andi telah menggunakan uang saku tersebut selama, dan ditanyakan waktunya, selama berapa hari. Jadi, yang pertama, kita misalkan dulu jumlah harinya ini sebagai A. Kemudian, uang sakunya kan tadi, dia udah gunakan uang sakunya sebesar 7.000. 7.000 dikali A ditambah 2.000 ini nanti sama dengan total uang saku Andi tadi adalah 30.000. Oke, kita buat persamaannya. Setelah itu, kita kita gabungkan mana yang bilangan dan juga yang ada variabelnya. Maka di sini 30.000 dikurang dengan 2.000 sama dengan 7.000 dikali A. 30.000 kurang 2.000 dapat 28.000 ya. Sama dengan 7.000 kali A berarti 7.000 A. Sehingga untuk mencari nilai A-nya kan 28.000 sama dengan 7.000 A. Maka A-nya adalah 28.000 kita bagi dengan 7.000 karena di sini perkalian, maka jika pindah menjadi pembagian, dapatlah nilai A-nya yaitu 4 hari. 28 bagi 7 itu hasilnya adalah 4. Ini 03 ini kita coret. 28 bagi 7. Maka jawabannya 4 hari. Oke, udah sampai nomor 17. Kita lanjut ke soal nomor 18. Soal nomor 18, siswa kelas 11 sebanyak 48 orang mengikuti lomba untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Sebanyak 25 orang mengikuti lomba menulis cerpen. 25 orang ikut cerpen. Kemudian 18 orang ikut lomba desain poster dan cerpen. Kemudian selanjutnya 7 orang ini tidak mengikuti kedua lomba tersebut. Yang ditanyakan jumlah peserta yang mengikuti lomba desain poster sebanyak. Jadi yang pertama kita misalkan jumlah seluruhnya tadi adalah 48 orang ya. Kita misalkan jumlah siswa seluruhnya ini dengan M sebanyak 48 orang atau 48 siswa. Kemudian kita ketahui yang ikut cerpen tadi sebanyak 25 orang. Kemudian yang mengikuti keduanya berarti keduanya itu adalah cerpen dan juga poster. Cerpen dan poster di sini sebanyak 18 orang. Selanjutnya yang tidak mengikuti itu sebanyak 7 orang. Maka di sini 48 sama dengan 25 ditambahkan dengan NB. NB ini adalah
jumlah siswa yang mengikuti desain poster atau yang ditanyakan tadi dikurangi dengan 18 ditambah dengan 7. 25 dikurangi 18 ditambah 7, maka dapat 24 ya. 25, 11. 25 dikurang 11, 14 ya? Ya nggak? 25 dikurang 11, 18 tambah 7 kan 11 ya? Halo, apakah menyimak? Maka di sini seharusnya 425 ditambah min 18 tambah 7 itu kan negatif 11 ya. 25 dikurangi 11 itu seharusnya 14. Jadi 48 dikurang 14, maka jawabannya ini adalah sebanyak 14 orang. Jumlah peserta yang mengikuti lomba desain poster. Banyak 14 orang. Oke, kita lanjut ke soal nomor 19. Bu Ani membeli 5 kodi kaos di pasar Tanah Abang seharga 1 juta. Kemudian 1 juta untuk dijual kembali. Lalu ada Bu Inah menjual 40 buah kubus yang masing-masing harganya 20.000 dan juga 15 buah kaos seharga 17.000. Sedangkan sisa baju dengan hasil jahitan kurang bagus itu akan dijual rugi seharga 10.000 saja. Selanjutnya yang ditanyakan, besarnya keuntungan yang diperoleh oleh Bu Ani itu adalah, dari soal kita tahu bahwa jumlah kaos itu sebanyak 5 kodi, yang mana satu kodi itu sama dengan 20 buah ya. Jadi 5 dikali dengan 20, kita dapat jumlah kaosnya adalah 100 piece. 100 piece atau 100 buah kaos. Selanjutnya, tadi diketahui harga beli kaosnya yaitu 1 juta. Bu Ani membeli 5 kodi tadi seharga 1 juta rupiah. Maka untuk harga jual kaos 40 40 dikalikan dengan 20.000 sama dengan 800. Kemudian 15 dikali dengan harga jualnya tadi 17, yaitu 255.000. Selanjutnya, kan di sini ada di soal, sedangkan sisa baju dengan hasil jahitan yang kurang bagus. Nah, sisa baju dengan hasil jahitan yang kurang bagus, tadi kan jumlahnya 100 piece ya. Nah, 40 ditambah 15 itu kan jumlahnya baru 55 ya. Maka ada 45 baju atau 45 kaos yang hasil jahitannya itu kurang bagus. Jadi dijual seharga 10.000 saja oleh Ibu Ani. Maka 45 dikali 10.000, hasil jual kaos yang kurang bagus tadi seharga 450.000. Ini untuk kaos jahitannya kurang bagus. Oke, maka untuk total penjualannya, tadi kita udah dapat 800.000, kita tambahkan dengan 255.000, ditambah dengan 450.000, maka total semuanya itu adalah 1.505.000. Sehingga untuk mencari persentase keuntungan, rumusnya adalah harga jual kita kurangkan dengan harga beli. Harga jualnya 1.505.000 dan harga belinya tadi 1 juta, maka persentase keuntungan penjualan yaitu sebanyak 505.000.
Untuk mencari persentase, yaitu hasil keuntungan 505.000 kita bagi dengan harga belinya, harga beli barang. Lalu dikali dengan 100% karena yang diminta adalah persentase. 105 dibagi 1 juta ini dapat 50,5%. Maka untuk soal nomor 19 itu jawabannya adalah C, 50,5%. Oke, kita lanjut ke soal nomor 20. Soal nomor 20, Rita dan Citra pergi berbelanja ke pasar tradisional. Rita membeli 3 kilo kentang dan 2 tomat seharga 92.000, sedangkan Citra membeli 1 kilo kentang dan juga 5 kilo tomat seharga 126.000. Jika Reni membeli 2 kilo kentang dan 1 kilo tomat, maka Reni harus membayar sebesar, nah ini kalau dalam matematika ini sistem persamaan linear dua variabel ya, berarti ada kentang, tomat, kemudian totalnya 92.000. Oke, jadi ini kita bisa misalkan dulu. Misalkan kentang ini dengan A, kemudian tomat dengan B. Tadi Rita membeli 3 kilo kentang ditambah 2 kilo tomat. 2 kilo tomat berarti 3A ditambah 2B sama dengan 92.000. Ini sebagai persamaan pertama. Kemudian dari soal, Citra juga membeli 1 kilo kentang dan juga 5 kilo tomat. Yaitu A ditambah 5B sama dengan 126.000. Maka kita bisa buat dari persamaan ini menjadi A sama dengan 126.000 dikurangi dengan 5B. Langkah selanjutnya kan kita udah punya nih A sama dengan 126 dikurangi 5B. Tinggal kita substitusiin nilai A ke persamaan pertama. Persamaan pertama tadi adalah 3A ditambah 2B sama dengan 92.000. Berarti 3 dikali dengan 126.000 dikurang 5B ditambah dengan 2B sama dengan 92.000. Maka ini kita kalikan ke dalam. 3 dikali 126.000 kita dapat 378.000, kemudian 3 dikali dengan 5B dapat 15B, negatif 15B ditambah dengan 2B sama dengan 92.000. Kita selesaikan yang punya variabel B. Negatif 15 ditambah 2, maka dapatlah 13B. 13B sama dengan 378.000 dikurang 92.000. Dapatlah 13B 286.000. Untuk mencari B 286.000 kita bagi dengan 13. Sehingga didapat nilai B itu 22.000 rupiah. Kita udah dapat nih B-nya 22.000 rupiah. B tadi untuk harga tomat. Berarti 1 kilo tomat itu seharga 22.000. Ini untuk 1 kilo tomat. Kita substitusikan ke persamaan yang kedua tadi untuk mencari nilai A-nya atau untuk mencari harga kentang. Maka 126.000 dikurangi dengan 5 dikali 22.000. 5 kali 22 dapat 110. 126 dikurangi 110. Kita peroleh nilai A-nya 16.000. Jadi A ini untuk 1 kilogram kentang. Maka yang harus Reni bayar, kan Reni mau beli 2 kilo kentang ya, dengan 1 kilo tomat. Maka 2A ditambah, persamaan matematikanya menjadi 2A ditambah
1B atau B saja. Satunya tidak tertulis. 2A ditambah B, A-nya tadi 16, berarti 2 dikali 16.000 ditambah dengan 22.000. 2 dikali 16, 32.000 ditambah 22.000, maka didapat 2A ditambah 4B, yaitu 54.000 rupiah. Sehingga untuk soal nomor 20, Reni harus membayar sebesar 54.000 rupiah. Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Soal nomor 21. Tapi apabila teman-teman ada pertanyaan bisa sambil ditanyakan ya. 21. Nilai rata-rata ulangan matematika 30 orang siswa adalah 82. Jika 2 orang siswa yang mengikuti ujian susulan itu mendapatkan nilai 90 dan 85, maka rata-rata nilai ulangan matematika menjadi, oke, kalau di pembahasan ini dimisalkan nilai jumlah Y sebagai jumlah nilai 30 orang siswa dan N adalah jumlah siswa. Kita ketahui nilai rata-rata atau X bar dari 30 siswa itu tadi adalah 82. Maka untuk mencari rumus nilai rata-rata, X bar itu adalah jumlah nilai dibagi dengan banyaknya nilai atau dibagi dengan banyaknya siswa. Maka di sini nilai rata-ratanya tadi 82 dengan jumlah nilainya itu yang ditanyakan dibagi dengan jumlah siswa atau banyaknya siswa itu 30. Untuk mencari Y sama dengan 82 dikali dengan 30. Dapat Y-nya 2460. Maka jumlah nilainya 2460. Ini untuk jumlah nilai. Oke. Karena ada penambahan 2 orang siswa, maka ini kan tadi X bar 1 ya. Untuk mencari nilai rata-rata X bar kedua, Y kita tambahkan dengan 90 dan juga 85 dibagi dengan N plus 2. Y-nya 2460 ditambah 90 tambah 85, 175 dibagi dengan 30 plus 2 itu 32. 2635 dibagi 32 dapat nilai rata-ratanya 82,34. Jadi, untuk soal nomor 21, jawabannya itu adalah opsi yang A. Gitu. Untuk mencari nilai rata-rata. Kita lanjut ke soal nomor 22. Seorang kontraktor merencanakan renovasi gedung perkantoran dengan memperkerjakan 60 orang dan akan selesai dalam waktu 20 hari. Berarti 60 orang selesai dalam 20 hari. Setelah pekerjaan berjalan selama 8 hari, pekerjaan harus dihentikan selama 6 hari. Berarti ada pengurangan ya? Pengurangan harinya. Pekerjaan harus dihentikan selama 8 hari. Maka di sini setelah berjalan 8 hari, berarti 20 dikurangi 8, yaitu kita dapat 12 hari. Pekerjaan harus dihentikan selama 6 hari.
Yang ditanyakan agar pekerjaan dapat selesai tepat waktu, jumlah pekerja yang perlu ditambahkan. Ingat ya, yang perlu ditambahkan. Untuk jumlah pekerja yang perlu ditambahkan, berarti di sini tadi kan 20 dikurangi 8 kan dapat 12 ya. 12 untuk 64. Selanjutnya karena dia terhenti selama 6 hari, maka 12 dikurangi 6 itu menjadi 6 hari dan juga X ini adalah total pekerjanya selama 6 hari tersebut. Selanjutnya, kita gunakan perbandingan berbalik nilai. Maka, bentar ini kok 60 ya? Oh ya, 60 memang ya, bukan 64. Ini maaf, salah, ini 60. Ini kakak juga salah. 60. 12 dibagi 6 sama dengan X per 60. Maka mencari X-nya 12 dikali 60 dibagi dengan 6. Dapatlah 12 dikali dengan 60. 6 kali 2, 12. 720 dibagi 6. 120. Karena yang ditanyakan adalah jumlah pekerja yang ditambahkan. Karena di sini kalau selama 6 hari, jumlah pekerjanya adalah 120 orang. Karena dari awal itu kita punya 60 orang pekerja, maka 160 kita kurang dengan 120 kita kurangi dengan 60, sehingga jumlah pekerja yang ditambahkan itu kita perlu lagi sebanyak 60 orang agar pekerjaan dapat selesai dalam waktu 6 hari yang tersisa. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 23. Di soal nomor 23, dalam suatu gedung teater terdapat tempat duduk penonton sebanyak 12 buah pada baris pertama. Berarti, misal ini baris ya. Baris pertama ini ada sebanyak 12 kursi. 12. Jika tiap tempat duduk di belakangnya bertambah 5 kursi, berarti kan dari ini 12. Selanjutnya di baris kedua 12 tambah 5. Itu menjadi 17. Dan banyaknya barisan tempat duduk tersebut adalah sebanyak 15 baris. Ini dari baris pertama sampai baris ke-15. Maka jumlah seluruh kursi dalam gedung tersebut. Yang ditanyakan adalah jumlah seluruh kursinya. Karena dia di sini kan diketahui dari soal ini jika tiap tempat duduk di belakangnya bertambah 5 kursi. Di belakangnya bertambah 5 kursi. Maka penambahan kursinya tetap ya. Berarti bertambah 5, dan bertambah 5. Sehingga kita bisa menggunakan rumus dari deret aritmatika. Berarti barisannya itu merupakan pola adalah bedanya tetap. Oke. Tetapi bedanya tadi adalah 5 ya. Dengan rumus deret aritmatika yaitu untuk mencari SN. SN itu adalah jumlah keseluruhan. Rumusnya adalah N per 2 dibagi dengan 2A ditambah N dikurang 1 dikali beda. Kita dapat A-nya berapa? A-nya itu adalah barisan pertama. Barisan pertama tadi yaitu sebanyak 12. Dengan N-nya tadi kan jumlah keseluruhan ya. Barisnya ini tadi sampai 15. Maka untuk S15
15/2 dikali dengan 2 dikali 12 ditambah 15 dikurang 1 dikali dengan 5. 15 bagi 2, ini masih kita tulis. 2 kali 12 dapat 24. 15 kurang 1 itu 14. 14 dikali 5, 70. 24 ditambah 70 dikalikan dengan 15 bagi 2. Ini kan 2 dengan 24 ini dapat 12 ya. 12 ditambah 70. 24 tambah 70 itu 94 dikalikan dengan 15. Kali 15 kemudian bagi 2 ya. Hasil akhirnya adalah 705 kursi. Misalnya 84 dikali 15 itu 1260. Ini memakan jumlah seluruh kursi dalam gedung tersebut. Ini seharusnya ini ya, 15 dikali 12 ditambah 70 itu 82. 82 dikali 15 itu 1230. Jadi untuk soal nomor 23, ini jawabannya adalah 1230 kursi. Oke, kita lanjut ke soal nomor 24. Ana membeli sebuah tas seharga 250.000 dan juga dompet seharga 85.000. Jika untuk pembelian tas dan dompet dari masing-masing itu akan mendapatkan diskon 25% dan 12%, berarti diskon 25% ini untuk diskon tas ya. Ini diskon tas, kemudian 12%-nya untuk diskon dompet. Yang ditanya, berapa harga yang harus dibayar oleh Ana? Berarti kita cari harga setelah diskon dari masing-masing barang. Untuk diskon tas, karena tas tadi didiskon 25%, berarti 25% dari harga tas 250.000, yaitu 62.500. Kemudian untuk harga belinya tinggal harga awal tas sebelum diskon dikurangi dengan harga setelah diskon. 250 dikurangi 62.500 dapat 187.500. Itu untuk harga beli tas. Kemudian harga beli dompetnya. Dompet tadi didiskon 12%. Dari harganya 85.000. Kita cari 12% dari 85.000, yaitu 10.200. Maka harga belinya, harga sebelum diskon dikurangi harga setelah diskon, dikurangi dengan harga diskon, dapat untuk harga beli dompet 74.800. Jadi, untuk harga yang harus dibayarkan oleh Ana, karena dia beli 2 barang, maka harga beli tas ditambah dengan harga beli dompet. 187.500 ditambah 74.800, hasil akhirnya 262.300. Soal nomor 24, jawabannya adalah opsi C. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 25. Untuk soal nomor 25, Ari menabung di bank sebesar 5.142.500 dengan suku bunga tunggal sebanyak 18% per tahun. Berarti 1 tahun
12 bulan ya, berarti 18% kali 12 nanti. Kemudian saat ini jumlah tabungan paman sebesar 5.781.350. Berapakah lamanya paman menabung di bank? Yang pertama untuk bunganya 5.142.500 dikurangi tabungan awalnya 4.250 ya. Ari nabung di bank sebesar 1.250. Sepertinya untuk soal nomor 25, ini ada kesalahan dalam nominalnya ya. Berarti seharusnya tabungan awal Ari itu adalah 4.250 dengan tabungan akhirnya ini 5.142.500. Maka untuk bunganya, yaitu rumus mencari bunga adalah tabungan akhir dikurangi dengan tabungan awal. Didapat bunganya 892.500. Selanjutnya, persentasenya tadi persentase bunga tunggalnya itu adalah 18% ya. Dikali dengan lama dia menabung dibagi 12 dikali dengan tabungan awalnya. Maka untuk mencari lama menabung yaitu 892.500 dikali dengan 100 dikali dengan 12. Berarti ini dikali dengan bagian yang bawah ini ya. Dikali ini, kali ini dibagi 18 dikali dengan 4.250. Jadi didapat hasil akhirnya adalah lama Ari menabung itu 14 bulan. Maka jawabannya adalah opsi B, 14 bulan. Lanjut soal nomor 26. Suatu pengungsian memiliki persediaan bubur instan untuk 195 orang yang bisa digunakan selama 15 hari. Berarti sini 195 untuk 15 hari. Jika jumlah pengungsi bertambah sehingga menyebabkan persediaan bubur instan ini habis selama 13 hari, yang ditanyakan adalah berapakah jumlah pengungsi yang baru datang. Berarti jumlah tambahan pengungsi baru itu ya. Kita misalkan dengan X sebanyak 13 hari. Dengan menggunakan perbandingan berbalik nilai, maka 195 dibagi X sama dengan 13 dibagi dengan 15. X-nya adalah 195 dikali 15 dibagi 13. Dapat nilai X-nya 225 pengungsi atau 225 orang. Dari yang jumlah awal pengungsi itu 195, maka jumlah pengungsi yang baru datang itu tinggal kita kurangkan aja ya. Berarti 225 dikurang 195, dapat jumlah pengungsinya adalah 30 orang. Jawabannya opsi B. Oke, lanjut ke soal nomor 27. Mila menyambung 5 utas tali. Masing-masing tali panjangnya 2,5 meter. Setiap ujung tali yang disambung itu akan berkurang 35 cm. Panjang tali Mila sekarang adalah, si Mila ini punya 5 utas tali ya. Misal jika digambarkan, ini satu, tali pertama, kemudian tali kedua, selanjutnya tali ketiga, keempat,
dan kelima. 5 utas tali. Masing-masing ini panjangnya 2,5 meter. Oke, kita anggap ini panjangnya sama ya. 2,5, 2,5, dan 2,5. Setiap ujung tali ini, ujung tali yang disambung berarti itu antara ujung ini dan ini, itu akan berkurang 35 cm. Berkurang 35 cm. Yang ditanyakan panjang tali Mila sekarang. Nanti karena dia akan berkurang 35 cm, kan Mila punya 5 utas tali ya. Maka 2,5 meter, kita ubah dulu satuannya ke sentimeter. 2,5 meter itu sama dengan 250 cm. Karena Mila punya 5 utas tali, maka 250 dikali 5 dapat 5 kali 5, 25, 1250 cm ya. Karena ujung tali yang disambung itu berkurang 35, kan di sini ujung talinya ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka di sini 1250 kita kurangkan dengan 35 dikali 8. 1250 dikurang 280. Hasil akhirnya kita dapat 970 cm. 970 cm ini kita ubah ke satuan meter. Karena 1 meter itu 100 cm. Jadi ini apabila kita pecah, ini menjadi 900 ditambah 70. Berarti 900 cm itu sama dengan 9 meter 70 cm. Soal nomor 27 jawabannya adalah opsi C, 9 meter 70 cm. Baik, kita lanjut ke soal nomor 28. Sebuah mesin dapat menghasilkan 9 barang selama 3 jam. 9 barang 3 jam. Banyak barang yang dapat dihasilkan oleh mesin selama 5 jam adalah, ini kan berarti 9 barang 3 jam ya. Maka untuk 1 jam ini sama dengan 3 barang. Yang dapat dihasilkan, banyak barang yang dapat dihasilkan oleh 3 mesin. Karena di sini sebuah mesin ya. Jadi kalau 3 mesin selama 5 jam, kalau 1 jamnya 3 barang, 5 dikali 3 itu 15. Kemudian kita kalikan lagi dengan 3. Dapat 45 barang. Selanjutnya soal nomor 29. Pembangunan sebuah ruko direncanakan dapat selesai selama 24 hari oleh 13 pekerja. 24 hari ini untuk 13 pekerja. Apabila hanya 6 orang yang dapat bekerja, maka rumah tersebut membutuhkan tambahan waktu. Berarti kita misalkan tambahan waktunya ini dengan X. X selama sebanyak 6 pekerja ya. Oke. Jadi kita bisa menggunakan perbandingan berbalik nilai. Nomor 29 ini 13 per 6 dengan X per 24 ya. Maka untuk mencari X-nya adalah X sama dengan 13 dikali 24 dibagi 6. Sehingga dapat X-nya adalah 312 dibagi 6
52 orang atau 52 pekerja. Karena yang ditanyakan adalah, maaf, bukan 52 orang, akan tetapi 52 hari ya. 52 hari. Karena yang ditanyakan tambahan waktu, kan dari awal disebutkan bahwa direncanakan pembangunan ruko tersebut akan selesai selama 24 hari. Tapi karena ada pengurangan pekerja, hanya 6 orang yang dapat bekerja, maka tambahan pekerjanya adalah 52 dikurangi 24, yaitu 28 hari. Itu untuk tambahan waktu pembangunan ruko. Jawabannya adalah opsi yang D. Oke, soal yang terakhir. Dalam tes penerimaan mahasiswa baru, jawaban benar akan diberi nilai 5. Berarti benar sama dengan 5, kemudian salah -1. Selanjutnya tidak menjawab, berarti kosong, itu nilainya 0. Dari 25 soal, Andre menjawab 19 soal itu benar. Berarti 19 benar. Maka 19 dikali dengan 5. Kemudian menjawab salah 5 soal. Berarti 5 salah, 5 dikali dengan -1, dan sisanya tidak dijawab. Tidak dijawab kan nilainya 0 ya. Dari 25 soal, ini 19 ditambah 5, itu 24, berarti ada 1 soal yang tidak dijawab. Nah, ini 1 soal tidak dijawab. Tinggal kita kalikan. 19 dikali 5 dapat 95, 5 dikali -1 -5. Maka total nilai Andre yaitu 95 dikurang 5 ditambah 0. Jawabannya adalah 90. Jadi Andre mendapat nilai 90. Kita sudah selama 90 menit ini kita sudah membahas sampai 30 soal. Dari soal nomor 1 sampai dengan 30, apakah ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Halo? Tidak, Kak. Tidak. Oke. Karena waktu sudah menunjuk, udah lewat ya, 20.32. Ya, Kak. Jadi, untuk pertemuan hari ini, kan di sini sampai berapa soal ini ya? 40, Kak. Oh, 40 ya. Berarti masih ada 10 soal lagi yang belum sempat kita bahas. Ini nanti Iya, Kak. teman-teman bisa belajar mandiri ya. Kan kunci pembahasannya udah dibagikan ya filenya? Sudah, Kak. Sudah, oke. Jadi bisa dibahas secara mandiri. Untuk malam hari ini kita cuma sampai 30 soal ya, karena keterbatasan waktu. Oke, untuk lebih dan kurangnya, kakak mohon maaf apabila ada salah penyampaian, salah kata. Tetap semangat untuk teman-teman semua. Untuk pembelajaran pada malam hari ini, kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam juga, Terima kasih, Kak. Kak. Terima kasih.